Coba saya kok di sini kumaha? Oke. Mana dia dispral? Jadi kepala belok-belok ya sebentar ya. Nah, berkas apaan tuh? Oke, sudah terlihat? Sudah, Ibu. Pasti liatin ya siapa yang off cam ya. Baik, Ini Ibu. harus on cam semua ya. Baik, pada sore hari ini ya topik kita adalah tentang pemasangan dispral pada anak. Apa itu dispral? Oke. Jadi dispral itu adalah suatu prosedur memberikan obat secara atau melalui metode SC subkutan melalui infus pump, artinya ini ada tekanan ya, tekanan infus atau dengan menggunakan alat pump ya, selama 8 sampai 12 jam. Waktunya tergantung dari dosis yang akan diberikan. Nah, tujuannya adalah untuk menurunkan atau mencegah penumpukan Fe atau zat besi yang ada di dalam tubuh, baik itu pada hemochromatosis atau di bawah kulit, ataupun juga hemosiderosis istilahnya, yaitu pada organ. Jadi, apa yang terjadi sebenarnya jika Fe atau zat besi ini terlalu banyak atau menumpuk pada bagian tubuh ataupun alirannya karena melalui pembuluh darah dan akhirnya ada di bawah kulit, sisa-sisa tersebut karena berlebihan akan menyebabkan masalah kesehatan lainnya. Nah, sebelum kita lanjut tentang Fe ini ya, dispral itu adalah pemberian obat. Apa sih yang diberikan? Nah, supaya tidak terjadi penumpukan Fe ini, di mana indikasi pemberian dispral ini sebenarnya adalah pada pasien-pasien anak yang seringkali mendapatkan transfusi darah gitu ya, sehingga dalam suatu waktu karena terlampau sering mendapatkan transfusi sehingga ada zat yang namanya Fe itu menumpuk di dalam tubuh. Maka untuk mencegah itu harus diberikanlah obat. Nanti kita akan lihat obatnya apa secara SC. Nah, disebut dia adalah pemberian dispral, yaitu pemecah Fe, gitu ya. Nah, indikasinya tadi seperti yang saya katakan adalah dilakukan pada klien dengan kelainan darah seperti misalnya pasien talasemia ya. Kemudian penyakit dengan kelainan darah lainnya yang mendapatkan transfusi darah secara rutin. Nah, jadi biasanya transfusi ini tentunya dicari yang paling bagus atau yang direkomendasikan ya untuk bisa diberikan. Nah, biasanya kadar Fe yang terkandung dalam darah ataupun transfusi satu klop istilahnya ya, satu bag ya, call bag, ya banyak istilah ya untuk mengatakan itu. Nah, satu kantong darah itu bisa 100 sampai 150 cc gitu ya. Jadi kandungan Fe-nya sendiri bisa lebih dari 1000 mg per cc-nya. Nah, jadi bayangkan kalau misalnya sekali dapat transfusi, pasien mendapatkan 1 sampai 2 kantong, artinya 150 sampai 300 cc. Berarti berapa kadar Fe yang begitu banyak mereka terima, nah sehingga ini juga tidak baik untuk kesehatan. Nah, ini biasanya dilakukan 4 sampai 7 kali ya dispral ini per minggu setelah transfusi atau post transfusi. Nah, ternyata pemberian dispral ini ada kontraindikasinya, teman-teman, yaitu tidak bisa dilakukan pada klien dengan
gagal ginjal. Nah, kenapa? Nah, Disferal ini kan tadinya diberikan dengan tujuan untuk melisiskan atau menghancurkan kadar Fe, kemudian mengkontrol kadar Fe itu sendiri sehingga sesuai dengan yang dibutuhkan, sisanya dikeluarkan dengan fungsi ginjal yang baik. Nah, apabila ada permasalahan klien dengan gagal ginjal, perlakuan tindakan pemasangan dispral ini menjadi kontraindikasi atau tidak dapat dilakukan. Nah, sebagai alternatif mungkin yang bisa dilakukan yang lain adalah dengan membersihkan darah dengan cara lain, misalnya cuci darah ataupun kemoterapi, misalnya begitu ya. Tetapi kemoterapinya tentunya bukan seperti untuk anak cancer ya, tapi dengan metode kemoterapi dengan cara untuk membersihkan atau melisiskan dari kadar Fe ini. Oke, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah dengan persiapan. Oke, jadi persiapan apa saja sih sebenarnya yang dibutuhkan ketika kita akan melakukan pemberian disferal ini? Nah, pertama ada alat-alat yang steril ya, yaitu satu, adanya siring ataupun nal injeksi ya atau needle dengan fingernya 10 cc, kemudian wing needle. Wing needle ini dengan selangnya ini untuk mengalirkan obat. Nah, ini alat-alat yang bersifat invasif ini tentunya dalam kondisi steril. Kemudian yang tidak steril ada bengkok ya, bengkok, kemudian kapas alkohol, kemudian infus pump, dan obat yang diperlukan atau yang disebut dengan dispral. Selanjutnya, pengencer atau disebut dengan aquades steril, ini sudah pernah sering lihat ya. Kemudian perban gulung atau kantong infus pump. Ya, jadi yang terakhir adalah plester dan gunting sebagai pelengkap. Nah, nanti kita akan lihat contohnya. Nah, yang ketiga adalah mempersiapkan obat Desfral tentunya sesuai dengan kebutuhan pada anak, tentunya sesuai dengan usia dan berat badan. Oke, untuk melakukan pemberian Desfral ini ada beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, ya cek ulang obat yang akan diberikan sesuai dengan perencanaan gitu ya. Jadi pastikan tepat waktu tepat obat ya sebelum tepat pasien. Nah, yang kedua adalah kalkulasi dosis. Ini juga termasuk sebagai tepat obat ya, sesuai dengan kebutuhan klien. Nah, berdasarkan rekomendasi dikatakan bahwa usia di atas 5 tahun itu jumlah dispral yang dibutuhkan adalah 1 gram atau 2 vial. Sedangkan usia di bawah 5 tahun itu 0,5 gram setengahnya ya, atau 1 vial dosisnya. Nah, kemudian obat tadi kita encerkan dengan catatan ya, 1 vial itu tadi 0,5 gram obat Desfral dioplos atau dicampurkan, digabung dengan Aquades untuk dicairkan sebanyak 4 sampai 5 cc ya. Kemudian bersihkan bagian atas botol Aquades dengan kapas alkohol. Kemudian ambil cairan dari botol secukupnya dengan siring 10 cc. Kemudian desinfeksi terlebih dahulu, lalu kapas buang ke bengkok ya. Keempat, seperti kita langkah-langkah untuk memberikan obat atau mengambil darah, langkah-langkah dan persiapannya mirip seperti itu gitu ya. Jadi harus ada desinfektan pada vial. Kemudian membersihkan bagian atas vial ya sebelum kita mengambil obat disferalnya dengan kapas alkohol. Setelah kering, buang kapas alkohol ke bengkok. Kemudian kita sedot ya, itu dengan memasukkan siring atau jarum suntik tadi yang berisi Aquades
ke vial dispral tadi ya, sebanyak berapa cc? 4 sampai 5 cc. Oke, setelah itu kocok vial obat sampai tercampur rata dengan Aquades tadi ya. Pegang botol dengan tangan tidak dominan atau tangan kiri dan tarik obat sejumlah yang diperlukan. Kemudian periksa adanya udara dalam siring. Bila ada, keluarkan. Cek ulang volume obat yang tepat. Oke, jadi langkah-langkahnya adalah sama dengan pemberian obat ya. Ini sudah pernah kalian lakukan, hanya bedanya ini adalah obatnya. Konsennya adalah pemberian dispral. Kemudian yang ketujuh, sambungkan siring dengan wing needle seperti pada gambar. Lalu periksa kembali udara dalam siring dan wing needle. Bila ada, keluarkan dengan posisi yang tepat. Ya, jadi jangan sampai ada udara pada ujung ini ya. Nah, sampai kita keluar airnya diujungkan, lalu siapkan infus pump. Nah, untuk infus pump ini kalian boleh cek ada di laboratorium kita ya, atau sekali-sekali jalan ke mini hospital kita. Di atas ada infus pump kita, ada 2 jenis ya, yang terbaru dan jenis yang lama secara manual. Ada juga yang digital yang sudah diatur waktu. Nah, kalau ini modelnya digital yang lama ya, yang pertama sekali. Jadi memang ada tekanan, ada angka-angka untuk mengatur kecepatan, namun cara pemasangannya manual. Nah, nanti kita akan lihat contoh. Nah, kemudian melakukan pemasangan dispral. Nah, untuk melakukan pemasangan dispral ini sesuai dengan alat infus pump. Jadi macam-macam alat infus pump ini tergantung cara atau teknik penggunaannya. Ya, jadi ada yang langsung, kemudian dengan memencet tombol mengatur, misalnya dilakukan selama 20 sampai 30 menit atau 15 menit dengan memencet tombol waktu itu sudah langsung jalan ya obatnya melalui infus pump atau dispralnya. Nah, ada yang secara manual pemasangannya sehingga ketika melakukan pengaturan pada infus pump dibutuhkan meletakkan finger ataupun pegangan jarum suntik itu tepat pada area finger dari infus pump. Oke, setelahnya cuci tangan, menjaga privasi, mendekati dan mengidentifikasi klien, lakukan tentunya komunikasi terapeutik ya. Sama seperti kita melakukan seluruh tindakan invasif ataupun non-invasif ke pasien. Lalu jelaskan prosedur, kemudian pasang sampiran jika perlu ya untuk menjaga privasi tetap. Kemudian memperhatikan teknik aseptik tadi dan antiseptiknya. Ya, jadi antiseptik itu sama dengan desinfektan ya. Jadi ketika kita mau menusuk atau mengambil darah, jadi area harus didesinfektan dengan antiseptik. Kemudian siapkan alat dan klien, ya kan? Lalu plester untuk fiksasi, alas atau pengalas, kemudian mendekatkan bengkok ke pasien. Nah, gambar-gambar ini mungkin bisa dilihat ya. Nah, selanjutnya adalah langkah untuk menyuntikkan dispral dengan teknik steril. Ya, sama ya seperti kita praktek untuk menyuntikkan obat sukutan. Pertama-tama bersihkan lokasi injeksi dengan alkohol, lalu buang kapas ke bengkok, biarkan lokasi kering, suntikan obat dengan tepat ya, atau dengan teknik SC, area deltoid atau deltoideus atau bahu ya. Kemudian memfiksasi wing needle dengan plester agar tidak bergerak ya, gitu ya. Nah, kemudian yang kelima mengatur obat dispral pada infus pump. Nah, seperti pada gambar yang ini, ya. Nah, ini fingernya yang di sebelah kiri ya. Nah, dengan tepat sesuai dengan waktu yang kita butuhkan. Kemudian letakkan infus pump di dekat pasien dan pasien biasanya dalam keadaan berbaring gitu ya. Nah, kemudian difiksasi pumpnya dengan perban gulung atau dengan kantung infus pump ya.
Misalnya seperti pada gambar B dan C, tidak terlalu terlihat ya. Selesai cuci tangan, nanti saya coba akan tampilkan video, semoga bisa terlihat ya. Setelah itu jangan lupa langkah-langkah dari pelaksanaan tindakan invasif non-invasif, jangan lupa untuk melakukan evaluasi, yaitu dengan melihat kondisi klien secara umum, perhatikan respon klien, apakah klien tiba-tiba tampak pucat, ya, akralnya dingin, nah berarti ada hal yang tidak sesuai gitu ya, selama tindakan keperawatan. Tanyakan perasaan klien selama tindakan keperawatan, apa dia merasa lemah tiba-tiba ya, atau evaluasi dalam hasil yang normal. Kemudian dokumentasikan, lalu terminasi. Oke, jadi itu sekilas ya gambaran tentang pemberian dispra. Ya, saya ingin bertanya kepada teman-teman ini udah semester 5 ya. Pemberian subkutan itu kira-kira selain areanya deltoideus di mana lagi? Coba silakan, siapa yang tahu? Sebentar saya tutup kamera untuk cari materi yang video ya. Ayo, siapa yang bisa bantu jawab? Lokasinya di mana aja sih untuk area subkutan selain deltoideus? Bisa kasih pendapat sama saya sebentar ya. Saya sambil cari materi. Ibu maaf Ibu. Ya. Iya Ibu. Sebelumnya izin menjawab Ibu. Yang Ya. saya tahu untuk buat pemberian daerah subkutan itu di daerah abdomen atau bagian perut Ibu, terus sama di lengan bagian atas Ibu. Oke, sip, benar ya. Area yang lain yang bisa digunakan misalnya adalah area abdomen gitu ya. Nah, jadi itu beberapa contoh untuk pemberian desfral. Nah, untuk lengkapnya saya coba kasih satu video kira-kira seperti apa pemberian desfral. Ini suara kedengaran nggak ya? Kalau ada suara ini sebentar ya. Suara kayak gini terdengar nggak sama kalian? Ibu maaf ini terdengar. Ada kedengaran ya? Ibu maaf untuk suara ibunya terdengar, suara ibu terdengar. Suara musik nggak ada kedengaran ya? Belum ada Ibu. Oke, sebentar ya. Kumaha caranya ini? Desfral injection pump. Sebentar ya, saya cari, mohon bersabar. Ini materinya udah lama. Baik Ibu. Share, copy link. Oke. Ya, semoga bisa berputar ya. Coba saya. Kelihatan? Sudah kelihatan nggak? Ibu maaf Ibu sudah terlihat Ibu. Oke. Suaranya kedengaran? Ibu maaf Ibu belum ada suaranya. Hah? Belum ada. Bu, tidak ada suaranya Bu. Tapi videonya kelihatan? Tidak Ibu. Tidak. Videonya nggak kelihatan? Videonya hitam Ibu layarnya. Oh, kumaha caranya? Yang lain nggak kelihatan? Ibu maaf Ibu tidak Ibu. Sama Ibu hitam Ibu tidak terlihat Ibu. masih hitam Ibu.
Nggak bisa ya. Kenapa? Coba sekali lagi ya. Apa harus buka video ya? Maaf Ibu, jika saya yang share, apakah bisa Ibu? Saya sudah ketemu di YouTube Ibu videonya. Oh sudah. Oke. Iya Ibu. Boleh. Kami Baik, kan Ibu. mungkin tunggu ya. Silakan coba ambil alih. Ini loadingnya lama juga. Baik Ibu. Hello, my name is Navdeep Singh, and I'm a patient who has beta thalassemia, and so I have to give myself shots called Desferal subcutaneously 5 nights a week. And so I was a little nervous when I first started trying to give myself a shot, so I made this Teman-teman yang video lain udah kelihatan ya? who have thalassemia to be able to learn how to poke yourself properly with Desferal. And so I'm about to show you how to do that. Dan dia salah satu orang yang The sering first thing you're going to mendapatkan do is you're going to transfusi grab dan isopropyl alcohol and you're going to mendapatkan open it. Desferal. Ini simple, sederhana ya. And you want to make your area that you're working on sterile, so you want to pour just alcohol on your table. Oke, karena dia di rumah, jadi dia sudah terbiasa melakukan desinfeksi area The next sendiri thing you ya. want to do is gather your Pertama supplies. meja So you're going to need didesinfeksi. one syringe. I have a 10 cc syringe. You're going to need your medicine. So this is Desferal, and then this is going to Nah, itu be sterile Desferalnya. water. And then you're going to have your needle. You're going to need a Wing micropin. You're going to need alcohol, iodine, and your Tegaderm. Oke. Before you begin Tegaderm. opening your Dia pakai products, you have Tegaderm to ya, be sure to bedanya. wash your hands with sterile Kalau kita tadi soap. plester bisa. Tegaderm itu plester yang untuk infus ya. Jadi dia lebih lebar dan biasanya berbentuk untuk tempat perekapan jarumnya. Pertama dia cuci Now that your hands are tangan, ini clean and you're on obatnya a sudah dan sterile area, Aquades. you can begin removing the caps Tangan. of the medicine. Ya, tangannya harus steril ketika menyentuh Stop this. obat-obatan. You can Sudah pour dibuka, alcohol. didesinfeksi bagian Just to make sure vialnya, that the atas vial area ya. on top is sterile. Untuk memastikan area bagian atasnya steril katanya ya. Go ahead and take out your syringe and take out lanjutkan ambil your jarum micro suntiknya, pen. keluarkan, sambungkan ke wing needle. Nah, kalau kita pakai wing needle ya, And you'll have it just like dia this. pakai needle. And then what you want to do is remove the red cap. And now you have your medicine. So this depends all on your dosage. This will vary for each patient, but what I do, Nah, ini tergantung I dengan draw 8 dosis yang cc's of water and I put it in dibutuhkan. my 2 grams of Ini 2 Desferal. gram ya. Satu So vial. I Jadi take dia out ini yang dosis besar, satu vialnya sudah 2 gram. 8 cc's of water. Nah. Kemudian diambil That's Aquades. just around 8 cc's.
and I put it in my 2 grams Dimasukkan ke dalam 2 gram Desfral, kemudian and dicampurkan then I ya, shake. seperti yang saya sampaikan tadi. Lalu After a good dikocok. while of shaking, you can see that it's become clear. Setelah So dikocok, now that's a signal that you're ready to give yourself the medicine. pastikan kosong And I ya withdraw areanya, artinya dosisnya tepat. all my medicine out. And then I bring it up to the point. So there's no air anywhere. Tuh, kalau And ada click. udara pastikan ya udara tidak ada di dalam. So now I Dikeluarkan. have all my medicine in my syringe, and to remove it, I put on my Oops, microbe ini pin again, macet ya. and I unscrew the blue cap. Oke, Now I selanjutnya remove my persiapan needle area yang ingin out ditusuk. from the Nah, packet. kali ini dia pilih di I area look for this tip. abdomen ya. And from here, I will connect it to the syringe. Macet nggak sih? Di saya macet ya. So I Di take my teman-teman syringe, macet and nggak? I take my cap, and I Nah, put it ini in sudah like mulai this. lagi. And now I'm going to slowly start to push the medicine in just so I get a prime. Nah, jadi tadi habis once I ngambil see that jarumnya diganti ya teman-teman. Drops are coming out of the Nah, needle, ini dia menggunakan I know that my medicine is wing primed. needle juga. So I have drops now. So Nah, it's all the way. obatnya udah I'll ready check ya. to see there's no air bubbles anywhere in the tubing. Dialirkan dulu ke wing needle-nya sampai menetes sedikit. And now comes time for the fun part. Nah, Now sekarang you're going to poke persiapannya yourself with the medicine. So the first thing you're going to do untuk is areanya. take your alcohol and open it. Alkohol swab ya. Now you have Dia your pakai alcohol area pad. abdomen. And then you're going to find an area of skin that you want. And so Wah, I'm going itu to udah choose banyak this kali area tusukannya ya. Bekas tusukannya. for your subcutaneous poke. And you're going to wipe it with alcohol. And you're going to wait about 30 seconds. Dilap. After your skin is dry with Tunggu 30 alcohol, detik. you're going to want to take your iodine Sesudah. pad. And you're going to want to open your iodine. Now remember, if you're allergic to iodine, you wouldn't want to do this. But I'm not, so I'm going to take it out. And then again, you wipe over the exact same area of Jadi skin. kalau dia 2 kali You're going to get a little desinfektan ya. brownish color. Desinfeksi. And this usually Pertama takes a alkohol little swab, longer to yang dry than kedua alcohol. dengan So you're going to now betadine wait ya. until this is dry. While it's Jadi benar-benar drying, this steril is ya. the syringe driver Nah, that is going selanjutnya to ini give alat medicine in me pumpnya. while I'm sleeping or walking or doing anything. It's already calibrated to give me 0.5 cc's an hour. So usually it'll take around 8 hours for me to get my medicine. Pastikan ini sudah And I'm going to now dikalibrasi ya. place my syringe on to the Kemudian dia hubungkan syringe-nya atau obat Desfral tadi yang udah ready ya. Nah, ini yang put it manual. on here. Dia sambungkan fingernya, That. kemudian pasang knopnya atau fiksasi yang hitam itu. So now the syringe driver is fastened with this syringe, and here's Nah, my sekarang udah needle. tersambung ya, terpasang ya. So I have my needle Tinggal and my menyambungkan syringe driver, needle-nya. and I have my Taxiderm, and now it's time to get Itu poked. tegadermnya ya, ganti plester. All right, so now I have my needle. Nah, I got my iodine covered, cleansed. So I'm going to remove the cap of the needle, oke, sudah kering ya tadi You ya, can see it's just only desinfektan this big. keduanya atau betadine. and you grab, Kemudian dia tusukkan wing some fat on needle-nya your skin. seperti ini. and then Ya, with the tarik needle, kulit, you just go 1, tusukkan. 2, 3, ouch, and it's in. Oke, You take your sudah. Taxiderm, Kemudian you will rekatkan dengan place it tegaderm over the atau needle, plester. like so. Tegadermnya ya. Jadi memang So cukup you'll kuat. get it like this. And then you can remove your Taxiderm and make sure it's fastened. And then with your syringe driver, you have to make sure you turn it on. Dinyalakan. And you're going to see a flashing light to show that it's working. And then you can just go around and do your daily business. And that's how you give yourself a shot. Thank you. Oke. Jadi kamu bisa melakukan aktivitas yang lain ya. Tapi memang harus selalu dipegang-pegang. Dengan menggunakan tegaderm memang lebih aman ya. Jadi si wing needle-nya itu tidak bergerak gitu ya.
Namun kalau dengan plaster tentunya pasien harus dalam keadaan duduk ataupun tidur gitu ya, biar aman, tidak bergerak atau lepas dia. Oke, jadi itu teman-teman yang kita bicarain sore hari ini tentang pemasangan dispral ya, untuk pasien-pasien yang biasanya sering rutin mendapatkan transfusi darah. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan tentang dispral. Saya kasih waktu. Silakan yang mau bertanya atau diskusi, silakan. Ya, jadi untuk anak-anak yang rutin mendapatkan transfusi darah, tentunya kita sudah mulai bisa ya menelaah, menganalisis penyakit-penyakit apa saja. Seperti tadi ya, leukemia, kemudian kelainan-kelainan darah yang lainnya, misalnya hemofili ya. Tapi hemofili memang tidak disarankan tusuk berkali-kali ya karena gangguan pembekuan darah. Yang lain misalnya penyakit anemia anemia bulan sabit, limfoblastik ya dan sebagainya yang memiliki kelainan pada metabolisme pembentukan sel-sel darah merahnya sehingga rutin membutuhkan transfusi darah. Nah, jadi akan rentan mengalami peningkatan Fe di dalam tubuhnya yang pada akhirnya harus dilakukan tindakan dispral ini untuk mencegah penumpukan Fe itu yang akan bisa mengganggu atau menimbulkan permasalahan lainnya baik pada umumnya ya, pada kulit dan juga pada organ yang lain gitu ya. Oke, jadi itu kesimpulannya dari pemasangan dispral. Saya kira cukup jelas ya. Secara teori saya sudah sampaikan dan contohnya juga melalui video sudah saya sampaikan. Baik, kira-kira apakah ada pertanyaan? Bagaimana, Hesti? Ibu maaf Ibu, sepertinya belum ada yang bertanya. Atau teman-teman kalau bertanya silakan untuk teman-teman semua. Dari saya belum ada Ibu. Belum ada? Oke. Bagaimana teman-teman? Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi, mungkin untuk materi ini dicukupkan sampai di sini.